Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita membahas kelanjutan dari kitab Sulam Taufik. Sebelum lebih lanjut kita membahas pelajaran yang ada dalam kitab Sulam Taufik, mari kita baca Al-Fatihah kepada Rasulullah dan yang mengarang kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu mu'allif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, Ustadz akan bacakan teks Arabnya. Ya, kalian menyimak dengan baik apa yang ada dalam kitab Sulam Taufik. Yang punya kitab Sulam Taufik silakan dibuka bab tentang sholat atau tentang mengurusi jenazah. Yang belum punya, yang masih belum punya sampai saat ini, silahkan simak lewat video pembelajaran ini karena di sini sudah ada teks kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fil janazah. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba lidhimiyyin takfinun dafnun wa li sittin mayyitin dhahara halquhu ghuslun wa kafnun wa dafnun wala yusalla alaihima ay adh-dhimmi was-siqti fa salatul janazati alal kafir kufrun wa ala siqti haramun wa man mata fi qital kuffar bisababihi kuffina fi thiyabihi fa illam takfihi zida 'alaiha wa dufina wala yughassalu wala yusalli wala yusalla alaihi ay ghusluhu wa salatu alaihi hurmani wa aqallul ghusli izalatun najasah wa ta'mimul jami' bashari wa sya'rihi wa in kathufa marratan bil ma'i mutahhir wa aqallul kafani satiru jami'il badan wa thalathu lafaifa liman taraka tirkatan ay mirathan zaidatan an dainihi wa lam yusi bitarkiha ay bitarki ziyadah alal wahidah wa aqallus salati alaihi ayyan nuya dzakarun walau sabiyan mumayyizan fi'la salati alaihi wal farda wa yu'ayyin al mayyita walau bil isyaratil qalbiyah wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imun in qadira thumma yaqra al fatihah thumma yaqula Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad thumma yaqula Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu thumma yaqula Allahu akbar assalamu alaikum wa la budda fiha min syurutis shalah wa tarkil mubtilat wa taqaddumu ghusl mayyiti wa qallu dafni hufratu taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba wa yusannu ay yu'ammaqal qabru qadran qamatin wa bastatin wa yuwassa'a wa yajibu tawjihuhu al mayyiti ila al qiblah. Anak, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengurus jenazah, merawat jenazah, gitu ya. Jadi kalau kita orang Islam, maka
kewajiban kita untuk mengurus atau merawat jenazah orang Islam. Kalau yang meninggal dunia orang kafir, ya berarti itu urusan agama mereka, urusan saudara seagama mereka. Kita nggak boleh kemudian ikut mengurus jenazah orang-orang kafir, gitu ya. Apalagi kalau jelas mereka orang kafir, kemudian diurus seperti mengurus jenazahnya orang Islam, pakai dikafani, dimandikan, dikafani, dosolati. Nah itu tambah nggak boleh. Itu hukumnya haram kalau begitu. Oke anak, kita lanjutkan pembahasannya tentang sholat, tentang mengurus jenazah. Ya. Oke. Ustadz akan pelan-pelan menjelaskan apa yang harus kita lakukan saat ada orang Islam yang meninggal dunia. Oke. Nah, kalau yang meninggal dunia orang Islam, maka untuk orang Islam memandikan mayit, mengkafani, menyolati, dan menguburnya adalah fardu kifayah. Kemarin sudah Ustadz jelaskan tentang fardu kifayah, ya. Di penjelasan sholat berjamaah sudah Ustadz jelaskan tentang fardu kifayah. Ustadz kali ini nggak akan menjelaskan lagi tentang fardu kifayah. Silakan kalian lihat kembali video pembelajaran yang membahas tentang sholat berjamaah. Selanjutnya orang kafir cukup dikafani dan dikuburkan. Cukup dikafani dan dikuburkan. Ya, itu orang kafir. Jadi cara mengkafannya bagaimana? Ya tidak harus seperti kita orang Islam. Ya cukup pokoknya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh agama mereka. Bayi yang meninggal dunia karena keguguran, ya pokoknya keguguran ya, tampak bentuknya seperti sudah kelihatan, oh ini sudah ada hidungnya, sudah ada matanya, sudah ada mulutnya, ya. Nah, kemudian dia lahir sebelum waktunya lahir dan sudah meninggal dunia, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang Islam adalah dikafani, dikubur, tapi nggak perlu disolati. Nah, kenapa? Ustadz kok nggak perlu disolati? Ya, karena anak bayi itu nggak punya dosa, makanya nggak usah disolati. Nah, begitu ya. Terus orang yang mati syahid, anak-anak. Kalau orang mati syahid itu orang yang berperang melawan orang-orang kafir, gitu ya. Orang kafir itu orang yang nggak beriman kepada Allah. Maka ketika dia mati syahid, orang itu mati syahid di medan perang, yang harus dilakukan adalah bagi kita orang yang masih hidup, maka tidak perlu dimandikan. Orang yang meninggal dunia mati syahid itu nggak perlu dikafani, ya, disolati, nggak perlu disolati, ya hanya dimakamkan. Jadi nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, nggak perlu sholati, hanya dimakamkan. Itu orang yang mati, orang yang meninggal dunia yang mati syahid. Nah, kan begitu ya. Loh Ustaz, kenapa nggak usah dikafani? Nah, kamu ada pertanyaan begitu. Kenapa nggak boleh dikafani Ustaz? Gitu ya. Gini anak-anak, besok itu orang yang meninggal dunia karena mati syahid, peperangan di medan perang, kemudian dia meninggal dunia, yang menjadi saksi itu adalah baju yang dia pakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baju yang dia pakai. Kita menjadi saksi. Oh, orang ini ternyata mati syahid dulu. Dan baunya akan wangi di sana. Orang-orang mati syahid di surga akan menjadi wangi. Gitu ya. Kenapa nggak perlu sholati? Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Nah, hanya perlu dimakamkan. Ustaz, apakah ada sekarang ini orang-orang Islam yang mati syahid di medan perang? Oh, ada anak-anak di Palestina yang masih bentrok dengan orang-orang Yahudi. Kemudian orang Palestina meninggal dunia karena tertembak, ya, karena apapun ya, yang saat itu berperang dengan orang bentrok dengan orang Yahudi, itu mati syahid. Gitu. Itu mati syahid. Nah, gitu ya. Selanjutnya, sekarang cara memandikan jenazah, gitu ya. Tadi kan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu kan mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Nanti kan kita akan bahas semuanya. Yang pertama membaca niat, ya, membaca niat. Niat memandikan jenazah laki-laki nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala.
Kalau jenazah perempuan an hadhil mayyiti lillahi ta'ala gitu ya. Nah, ini sudah ada contohnya di sini ya tentang niat memandikan jenazah. Yang kedua, letakkan kepala jenazah lebih tinggi. Jadi pakai bantal. Ya. Kemudian pakai sarung tangan sebelum mandikan. Bagi kita yang memandikan jenazah, diusahakan pakai sarung tangan, anak-anak. Kenapa? Ya, mungkin orang yang meninggal dunia itu kondisinya dia sakit, kemudian masih ada bakteri yang menempel pada tubuhnya. Nah, khawatir nanti bakteri itu, kuman, itu akan berpindah ke orang yang memandikan. Makanya kemudian dianjurkan pakai sarung tangan. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Nah, jadi tetap aurat orang meninggal dunia itu nggak boleh dilihat. Sama dengan orang yang masih hidup. Orang masih hidup juga boleh terlihat auratnya di depan umum. Ya, di depan umum nggak boleh terlihat. Selanjutnya, jadi bajunya dilepas kemudian langsung diganti dengan yang kain basah supaya apa? Tertutup auratnya. Bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, ya, celah ketiak, celah 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 jari dan tangan serta rambut itu dibersihkan semuanya. Giginya dibersihkan, hidungnya dibersihkan, lubang telinga dibersihkan. Nah, itu. Loh, kenapa Ustadz kalau dibersihkan? Ya, supaya tidak ada kotoran yang menempel. Atau bahkan ada najis yang menempel. Nah, kan begitu. Makanya kemudian Islam ini anak-anak, baik manusia itu masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia, tetap diperhatikan kesuciannya, diperhatikan kebersihannya. Kemudian kalau sudah selesai, yang keenam, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian ditekan perutnya agar kotoran keluar semuanya. Jadi kepalanya agak diangkat, kemudian tekan perutnya supaya kotoran keluar. Yang ketujuh, siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah. Seperti niatnya sudah disebutkan, Ustadz jelaskan di awal tadi. Bersihkan kubur jalan depan, ya, dan dubur jalan kemaluan belakang jenazah. Jadi bersihkan. Sekali lagi anak-anak, Islam memperhatikan kebersihan, kesucian, baik itu orang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang kesembilan, siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh bagian kepala hingga ujung kaki sebelah kanan lalu pindah ke sebelah kiri. Jadi gini prakteknya, kepala dulu disiram 3 kali, baru anggota sebelah kanan 3 kali, kemudian dibalik, pokoknya anggota sebelah kanan ini, kemudian dilanjutkan anggota sebelah kiri. Bagian tubuh anggota sebelah kiri, ya. Nah, itu cara kita memandikan jenazah 3 kali. Sebenarnya sama dengan orang yang mandi besar, anak-anak. Dulu Ustadz sudah jelaskan cara mandi besar ya. Baik yang habis mimpi basah atau yang selesai suci dari haid, Ustadz sudah jelaskan bagaimana cara mandi besar. Silakan dibuka kembali, ditonton kembali cara mandi besar. Dan hampir nggak ada beda dengan memandikan jenazah, hampir nggak ada beda. Cuman bedanya kalau orang mandi besar tuh dia bisa nyiram sendiri, bisa nyiram kepala sendiri, bisa nyiram kepala anggota kanan sendiri, anggota kiri sendiri. Nah, kalau orang meninggal dunia, nggak bisa, sudah meninggal dunia, ruhnya sudah nggak ada dalam dirinya, maka yang memandikan adalah orang yang masih hidup. Cuman caranya hampir sama dengan kita manusia yang masih hidup ini saat mandi besar atau menghilangkan hadas besar. Kemudian anak-anak, basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh dan gosok perlahan menggunakan handuk halus. Ini kalau sudah selesai, ya digunakan handuk halus untuk membersihkan. Ingat, Ustadz boleh nggak pakai sabun? Boleh. Nah ini, siram dengan air kapur barus, ya. Jadi menggunakan air kapur barus atau ditambah dengan daun bidara. Ya, Ustadz, sekarang daun bidara sudah hampir habis atau jarang ada daun bidara. Terus pakai apa? Ya pakai apa? Sabun saja, kan gitu.
pakai sabun saja, nggak ada masalah, diperbolehkan meskipun pakai sabun. Kemudian kalau sudah selesai dimandikan, ya, baru jenazah itu diwudukan, ya, seperti wudunya manusia yang masih hidup. Ya, seperti sebelum sholat, ya, tapi tanpa masukkan air ke hidung dan mulut. Jadi cuma rukun-rukunnya saja yang dilakukan. Jadi sunnahnya kayak berkumur, kayak memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung itu nggak usah. Ya, tidak usah. Yang punya jenggot panjang, maka di sela-sela jenggotnya, ya. Jadi ini mencuci rambut jenazah dengan air daun bidara atau sampo. Ustadz, bidara tadi sudah jelaskan. Kalau daun bidaranya nggak ada, langsung pakai sampo, langsung pakai sabun, boleh. Ya, basuh sekujur tubuh, harus ini. Keringkan tubuh menggunakan handuk kering. Oke, itu cara memandikan jenazah. Nah, kalau kita masuk sekolah gitu ya, Ustadz akan praktekkan ini gitu ya. Selanjutnya nih, cara mengkafani jenazah sekarang. Cara mengkafani jenazah. Bila yang meninggal itu laki-laki, maka dikafani dengan 3 lembar kain putih. Ya. Ukurannya itu lebar, ya. Ukurannya itu ya ukuran, kalau kita beli kain kafan itu sudah ada ukurannya, ya. Kalau panjangnya sesuai dengan tinggi badannya si mayit, ya, tinggi badannya si mayit. Intinya anak-anak, kain kafan itu bisa menutup seluruh tubuh jenazahnya, mayitnya. Tetap yang kita perhatikan adalah kalau laki-laki pakai 3 lapis, kalau laki-laki pakai 3 lapis, ya. Dan tapi intinya perlu kita ingat, yang penting kain kafan itu bisa menutup seluruh tubuh si mayit. Jangan sampai kurang, ya. Loh Ustaz, kalau orang meninggal dunia yang tadi mati syahid, bagaimana kalau baju yang dipakai itu kelihatan auratnya? Ya, tanpa sadar kelihatan auratnya, mungkin karena waktu perang sobek kelihatan auratnya. Ya, kalau begitu orang yang mati syahid tadi itu ya ditambah kain gitu aja, ya. Ditambah kain supaya auratnya nggak kelihatan. Ingat, Ustadz ingatkan lagi anak-anak. Jadi orang yang meninggal dunia, orang Islam yang meninggal dunia dan orang Islam yang masih hidup, menutup aurat bersuci itu sama, ya. Baik waktu hidup maupun sudah meninggal dunia tetap menutup aurat. Makanya saya ingatkan pada kalian teman-teman ini, baik yang tilmid maupun yang tilmidah, ingat ya, jangan membuka aurat di depan umum. Ya, jangan membuka aurat di depan umum. Khususnya yang teman-teman yang tilmidah nih, teman-teman yang putri, hati-hati kalau keluar, ya, mungkin jalan-jalan tetap memperhatikan tentang menutup auratnya, jangan sampai kelihatan auratnya, gitu ya. Ini cara mengkafani jenazah. Dan ingat anak-anak, saat kita mengkafani jenazah itu sebelum jenazahnya ini selesai dikafani, perlu diingat. Jadi dikasih kapas mata, ya, kemudian ketiak, ya, pokoknya ya, kemudian siku. Nah, yang seperti itu dikasih kapas. Selanjutnya nih anak-anak, bila yang meninggal dunia itu perempuan, ya, maka sunnahnya mengafaninya menggunakan 5 kain, 5 lapis maksudnya, ya. Kalau tadi laki-laki kan 3 lapis, kalau ini perempuan itu 5 lapis. Ustadz, buat apa saja 5 lapis? Ustadz, kok beda laki-laki dan perempuan? Ya bedalah Mas, Mbak. Jadi saat hidup saja cara menutup aurat laki-laki dan perempuan kan beda, nggak sama, gitu ya. Kok laki-laki itu kan minimal itu antara pusar sampai lutut, minimal ya, Ustadz katakan minimal. Ya, tapi kalau perempuan itu semuanya, ya, itu semuanya. Madhab Syafi'i menyebutkan seluruh
tubuh kecuali telapak tangan, wajah tertutup. Nah, pendapat yang lain Imam Abu Hanifah memperbolehkan meskipun kelihatan wajahnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustaz, 5 lapis itu buat apa, Ustaz? Ya, seperti biasa, yang 3 lapis untuk menutup dirinya, ya, maksudnya di beber gitu ya. Nah, yang 2 lapis itu untuk jilbab dan untuk dibuat ini seweknya ya. Nah, seperti itu. Itu untuk perempuan. Makanya kemudian ditambah yang awalnya 3 lapis ditambah 2 lapis kain kain kafannya. Jadi untuk menutup bagian kepala dan untuk dibuatkan baju gamis, ya, baju panjang itu loh. Ya, baju panjang itu seperti itu. Gamis atau sarung yang pokoknya untuk menutup, untuk dibuatin kayak baju begitu ya, supaya tertutup auratnya lebih sempurna. Nah, intinya adalah ketika kita mengkafani jenazah ini, intinya semuanya kain itu bisa menutup jenazahnya jangan sampai kemudian auratnya terlihat ya. Ya, paham ya? Insya Allah paham lah kalian. Anak pintar-pintar semuanya kelas 6 ya. Selanjutnya anak-anak, sekarang cara mensolatkan jenazah. Mensolat jenazah. Yang pertama niat. Musalli ala hadzal maiti fardhan lillahi ta'ala. Ya. Niatnya itu. Kemudian berdiri, nggak boleh duduk kalau sholat jenazah. Nggak boleh duduk ya. Kecuali yang nggak bisa berdiri itu maklum. Kalau bisa berdiri ya berdiri aja. Ya. Sama halnya kita sholat wajib 5 waktu itu nggak boleh duduk kecuali yang sakit. Nah, kalau sholat sunnah gimana Ustaz? Sholat sunnah masih diperbolehkan kita duduk, tapi sholat wajib 5 waktu nggak boleh kita duduk kecuali yang nggak bisa berdiri karena sakit ya, karena ada faktor yang lain boleh kita duduk. Nah, untuk ini rukunnya adalah 1 niat, yang kedua berdiri, yang keempat takbir 4 kali anak-anak. Ya, takbirnya 4 kali. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Baru kemudian takbir kedua. Allahu Akbar. Membaca sholawat. Ya. Paling sedikit minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, untuk sempurnanya maka kita pakai salawat Ibrahimiyah seperti halnya kita saat tahiyat akhir. Nah, ya. Saat tahiyat akhir kita membaca salat Ibrahim ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini salawat Ibrahimiyah. Tapi minimalnya kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Ya. Itu cara kita sholat jenazah. Kemudian takbir yang ketiga anak-anak. Selesai kita baca salawat, kita takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir lagi. Ya. Nah, sekarang mendoakan jenazahnya. Bagaimana doanya? Minimal Allahumma ighfir lahu. Selesai. Ya, Allahumma ighfir lahu. Minimal itu. Kemudian kalau ingin sempurnanya lebih lengkapnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqaita thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya. Tapi kalau kalian nggak hafal terlalu panjang, Allahumma firlahu rahamhu wa'afu anhu, selesai. Itu takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat, ya Allahu Akbar. Nah, sebelum salam kita baca doa. Ada tambahan sebenarnya, Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya seperti salam saat sholat 5 waktu, sama. Nah, ini cara mensolati jenazah. Anak-anak perlu kita ingat,
kalau kita sholat jenazah, kebetulan kalau kita jadi imam, ya, kalau jenazahnya laki-laki, maka kita disunnahkan imamnya itu berada lurus dengan kepala jenazah, gitu ya. Tapi kalau yang meninggal dunia perempuan, maka imamnya berada di tengah-tengah jenazahnya, ya, di tengah-tengah jenazahnya. Ya, itu begitu, sunnahnya begitu, ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak yang melakukan sholat jenazah itu kalau bisa cuman 4 baris, ya, cuman 4 baris. Ustaz kalau lebih, ya lebih malah bagus. Jadi kalau semakin banyak yang mengikuti sholat jenazah, maka semakin banyak pula yang mendoakan jenazahnya. Semakin banyak yang mendoakan, maka semakin mudah dosa orang yang meninggal dunia ini dihapus, diampuni oleh Allah. Selanjutnya nih anak-anak, sekarang cara mengubur jenazah. Oke, ini terakhir nih ya. Kita tadi sudah memandikan, sudah mengkafani, sudah menyolati. Nah sekarang menguburkan. Jadi kita ini nggak sama dengan hewan, ya. Kalau hewan meninggal dunia, mati, dia mungkin ada yang ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau manusia nggak boleh begitu, karena manusia ini makhluk Allah yang mulia. Makanya kemudian kalau dia mulia, maka harus dimuliakan juga ketika meninggal dunia. Maka sunnahnya diperdalam kuburnya. Jadi liang lahatnya itu diperdalam. Sekurang-kurangnya itu ukurannya itu dalamnya itu saat ukurannya begini. Orang berdiri kemudian tangannya diangkat ke atas. Nah, itu dalamnya segitu, ya. Berdiri kemudian sambil tangan diangkat ke atas. Itu dalamnya segitu. Ya. Dalamnya segitu. Nah, kalau panjangnya ya sesuai dengan ukuran panjang tinggi badannya si mayit. Nah, kemudian menghadapkan mayit ke arah kiblat. Berarti kalau menghadapkan mayit ke arah kiblat, jadi kepalanya itu berada di sebelah utara, kemudian dimiringkan, dihadapkan ke kiblat. Berarti sisi bagian kanan berada di bawah. Ya, sisi bagian kanan jenazah berada di bawah, sebagaimana halnya kalau kita tidur itu kan sisi kanan kita berada di bawah, kan gitu. Lambung kanan berada di bawah. Nah, itu cara kita mengubur jenazah, ya. Saat memasukkan jenazah kita membaca doa, membaca doa, gitu ya. Nah, itu cara kita sebagai orang Islam mengurus jenazah orang Islam yang meninggal dunia. Jadi kalau kita tidak mau mengurus jenazahnya orang Islam, kita dosa, anak-anak, ya. Kita dosa. Cukup, anak-anak. Ini materi kali ini yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, ya. Semoga ilmu kita ini berkah, ilmu kita ini bermanfaat. Tanda ilmu berkah dan bermanfaat itu ilmu kita ini disampaikan kepada orang lain, atau ilmu kita ini kita amalkan saat memang butuh diamalkan. Mungkin ada tangga kita yang meninggal dunia, kita ikut sholatnya, kita ikut menguburnya, kan begitu ya. Mungkin ada saudara kita yang meninggal dunia, kita ikut menyolati, kita ikut mengantar jenazahnya sampai selesai menguburkan. Semoga manfaat. Ustadz akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.